A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali yang kami muliakan Al-Ustadz Muhammad Saddam Idris MPDI, yang kami hormati, yang kami muliakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bapak Dr. Sutarto, dan seluruh yang hadir di ruangan kajian Ramadan ini. Hadir juga di sini Ketua Aliansi Masyarakat Islam Rahmatan lil Alamin, Ustadz Zulkarnain MSE MSC, dan seluruh kader PC Bamusi Kota Kabupaten yang hadir di ruang Zoom kita kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelum saya mulai, mari sama-sama jawab salam dan pekik perjuangan kita. Merdeka! Merdeka! Baik, semuanya rekan-rekan juang dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara kita ini, membuka kajian Ramadan kita dalam tema Nuzulul Quran, konsep Islam rahmatan lil alamin, bagi seluruh umat manusia. Mari sama-sama kita bacakan sebelumnya sepaling Al-Fatihah untuk membuka acara ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adwadi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ansari wa atsba'i wal ulama'il amilin minan nahdiyin wal ulama'il indonesiyin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir di ruang Zoom dan di ruang kajian Ramadan Bamusi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Bersama dengan kita hadir Ustadz Muhammad Saddam Idris MPDI. Beliau adalah salah seorang ustadz yang berada di dalam jajaran kepengurusan Baitul Muslimin Sumatera Utara, ya Ustaz ya, di bagian pendidikan, ya Ustaz ya, alhamdulillah. Jadi di Partai PDI Perjuangan banyak ustadz-ustadz dan banyak mu'alimah-mu'alimah, majelis-majelis ta'lim yang telah berkembang di bawah asuhan dari para ustadz-ustadz, sahabat-sahabat kita yang berada di Bamusi, Baitul Muslimin Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini sebelum kita memulai, maka kami mintakan izin dan restu dari Bapak kami, Abangda kami, Bapak Dr. Sutarto untuk membuka acara yang kita ya mungkin karena acara kita lanjutkan saja ya Bang ya. Baik. Begini Ustaz, alhamdulillah Ramadan ini disebut adalah sebagai syahrul Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dari 183 sampai 185 ayatus saum ya. Ayatus siam, ayat puasa. Di antara surahnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi Ustaz,
dalam kesempatan ini kami meminta bagaimana pencerahan Ustadz. Pencerahan pada saat peringatan Nuzulul Quran ini, makna dari Al-Quran sebagai hudal linnas, ya, kaitannya dengan sebagai rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam. Mungkin tanpa memperbanyak ya komentar ya Ustadz ya, monggo kami persilakan pada Ustadz untuk memulai paparannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Yang sama kami hormati dan yang kami muliakan Ustadz kami yang berada di sebelah kiri saya. Beliau merupakan panutan, tuntunan yang sampai hari ini alhamdulillah tetap berdiri kokoh. Juga yang sama kami hormati Sekretaris PDI Perjuangan Sumut, ayahanda kami Bapak Dr. Sutarto, yang sudah sejak awal mempersiapkan, bahkan beliau orang pertama yang berada di ruangan kita ini. Juga yang sama kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, orang-orang tua kami, ayahanda, ibunda yang sudi kiranya berhadir pada sore hari yang berbahagia ini. Sebelumnya terima kasih kepada pewara, pembawa acara yang sudah mempersilahkan kita hari ini untuk bertatap wajah dalam kajian yang insya Allah berkah, menambah limpahan nikmat dan karunia bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini dan hari ini, dimulai sejak dari alam kandungan sampai kita masuk ke alam dunia, semua Allah berikan yang terbaik sampai hari ini. Maka selaku hamba Allah yang lemah, sudah sangat begitu pantas kita untuk mengawali setiap tarikan napas dan langkah kaki dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah bersyukur kepada Allah, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang insya Allah istiqomah, menjalankan sunnah sampai pada akhir hayat, dan cita-cita yang kita inginkan sama, kitalah umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu orang tua saya, segenap hadirin yang berbahagia, duduknya kita hari ini atas izin Allah, maka pembicaraan kita hari ini juga kita harapkan menjadi satu bagian amal ibadah yang insya Allah mengantarkan kita kepada kebaikan, bukan hanya di dunia, tapi lebih-lebih sampai kepada akhirat nanti. Bapak ibu yang berbahagia, sore hari ini kita berbicara persoalan nuzulul Quran. Hal ini Ustadz mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang begitu besar, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai huda, petunjuk bagi siapa? Kita, linnas, bagi manusia. Semakin kita menghayati Al-Quran,
semakin kita mendalami Al-Quran, maka kita akan diantarkan kepada yang namanya kebutuhan. Kalau hari ini Ustadz banyak orang yang menganggap puasa wajib, maka kita kerjakan. Sholat wajib, maka kita kerjakan. Iya betul. Seolah-olah kita hanya melepaskan koridor kewajiban. Bagi kita yang semakin tinggi keimanannya kepada Allah, sholat bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, akan tetapi sholat merupakan sebuah kebutuhan. Bapak ibu orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita menganggap bahwa seluruh amal ibadah kita, baik sholat dan yang lainnya, itu menghantarkan kita kepada surganya Allah. Boleh jadi kebaikan kita kepada sanak saudara, tetangga muka belakang kanan dan kiri, bahkan dalam bersosial masyarakat, ternyata bisa jadi itu yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Yang namanya sholat, yang namanya membaca Quran, yang namanya sedekah, itu hanya sarana untuk menuangkan rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang mengerjakannya. Jadi Al-Quran menitipkan pesan. Di beberapa ayat kita dapat lihat, intinya salah satunya adalah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ditambah lagi dengan pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita hari ini bukan persoalan lagi kita apa warna kulit kita. Bukan lagi persoalan apa suku dan ras kita hari ini. Tetapi hari ini kita diikat dengan akidah Islam. Islam mengajarkan kebaikan, maka kebaikan ini ternyata sangat cocok di setiap lapisan masyarakat. Hari ini kita ditarbiyah oleh Ramadan. Kenapa Ramadan dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran? Karena Ramadan merupakan bulan yang begitu mulia. Bulan yang mulia siap untuk menerima Quran yang insya Allah sampai hari ini tetap menjadi pedoman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ada yang bertanya, kenapa kita harus meyakini Al-Quran? Barangkali Ustadz ada 3. Iya, Ustadz, paling tidak. Yang pertama, sampai detik ini, sampai hari ini, tidak ada satupun yang mampu membuat ayat ataupun surah seperti Al-Quranul Karim. Bahkan Allah tantang dalam Quran. Allah bilang, buatlah seumpama Al-Quran ini. Kalau enggak sanggup, ajak kawan-kawanmu. Sampai detik ini, sudah 14 abad yang lalu, tidak ada satu orang pun yang dapat membuat walaupun satu ayat dalam Al-Quran, tidak ada pernah yang bisa membuatnya serupa. Tapi dalam sejarah Ustadz udah ada orang yang pernah mencoba. Oh iya. Itu namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat ayat Quran, dia ambil dari Quran surah Al-Fil. Tapi bunyinya tidak seperti Al-Fil yang kita pahami hari ini. Musailamah hanya menceritakan gajah. Apa itu gajah? Gajah itu memiliki belalai yang panjang, kuping yang lebar, dan badan yang besar. Kalaulah begitu surah,
Nggak perlu dijelaskan Ustadz, kita nengok gajah barangkali udah paham ya Ustadz. Udah bisa dideskripsikan. Bahwa gajah pasti punya belalai panjang dan ekor yang panjang. Kalau Quran menitipkan kita harus berbuat baik kepada sesama, hari ini kita hidup dalam keberagaman. Hari ini kita hidup dalam satu lingkungan yang memiliki berbagai macam tingkah, perilaku, bahkan kadang tetangga kita berbeda agama. Tapi Quran ini ternyata diturunkan Allah sesuai dengan kebutuhan dan yang diperlukan oleh manusia. Contoh, di Jepang Ustaz buat mobil Toyota. Iya Ustaz. Seiring mobil Toyota dikeluarkan, pabrik mengeluarkan buku petunjuk penggunaan mobil Toyota. Iya. Ini membuktikan bahwa yang membuat mobil dialah yang paling memahami apa kebutuhan mobil tersebut. Contoh lagi, apabila mobil Toyota ini mengalami mati mesin, di situ dituliskan langkah-langkahnya untuk memperbaikinya. Ini sama ketika Quran turun, ternyata semua disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan manusia. Semakin kita dalami, ternyata kebaikan bukan hanya untuk sesama kita, akan tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi Allah. Inilah konsep yang ingin kita ceritakan pada sore yang berbahagia ini. Jangan kita pandang orang yang belum banyak ibadahnya sebagai orang yang biasa-biasa saja. Lantas ketika kita sudah menjadi ahli ibadah, jangan merasa kitalah yang paling utama. Karena apa? Boleh jadi orang yang kurang ibadah sholatnya, tidak diiringi dengan sunnah, tapi ternyata dia memiliki ibadah istimewa. Yang dengan ibadah istimewa tersebut mengangkat derajatnya di mata Allah. Kita kadang-kadang Pak Ustadz, kalau udah yang paling merasa pintar ini semua kita gurui. Dia saja yang betul. Padahal setiap kita adalah pelajaran. Iya. Saya belajar kepada Ustadz, saya belajar kepada yang lain. Karena setiap kita memiliki keistimewaan masing-masing. Ustadz, saya nggak sempat untuk tahajud malam. Enggak apa-apa. Ibu hebat dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena kata Nabi, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi jangan mentang-mentang kita tahajud, agak bangun kesiangan sedikit, subuh nggak sempat 2 rakaat sebelumnya. Nah ada orang yang nggak tahajud tapi 2 rakaat nggak pernah tinggal sebelum subuh. Jadi tiap kita memiliki keistimewaan yang karena itulah di antara kita tidak perlu ada perselisihan. Bahasa indahnya jangan ada dusta di antara kita. Sadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Quran menyatakan kita untuk saling memberi. Di mana hari ini Pak Ustadz orang yang ketika kita berikan di saat dia memerlukan, dia pernah menolak. Maka memberi adalah satu kebaikan yang kita lakukan baik sesama kita. Yang kaya dengan yang kaya bagus, yang kaya dengan yang miskin lebih bagus, apalagi yang miskin berani memberikan sebahagian harta yang dia miliki. Karena sebelum saling memberi, Quran menerangkan allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memberi baik dalam keadaan lapang
ataupun sempit. Barangkali Ustaz kalau lagi lapang banyak duit kita, jangankan 1 juta Ustaz, 10 juta kita nyumbang ke masjid rasa-rasanya ringan Ustaz. Wajar. Ya. Karena banyak simpanan. Tapi orang yang pas-pasan, dia bekerja 1 hari untuk 1 kali makan, dia berani sisihkan. Itulah orang yang hebat. Jadi kadang-kadang Ustaz, bukan sementang kita yang duduk di depan ini, kita pula yang paling mantap. Ternyata ada yang di barisan-barisan depan kita ini, itulah pula yang paling mantap daripada kita. Hanya saja, sore hari ini kebetulan Iya. kita berdua yang duduk di depan. Betul. Sebelumnya awak pun duduknya di belakang. Awak dulu ikut kajian, hari ini awak pula yang mengkaji. Iya. Dan dalam Quran, setiap tuntutan itu disesuaikan dengan manusianya. Contoh nih, saum nih, puasa. Satu waktu dalam riwayat, ada seorang sahabat ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, ya, saya melakukan kesalahan apa? Saya enggak tahan ya Rasul. Jadi saya mempergauli istri saya di siang hari Ramadan. Kata Nabi, ya kalau begitu kamu merdekakan budak. Ya Rasul, saya enggak punya budak. Loh, kamu enggak punya budak? Iya ya Rasul. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut nih Ustadz. Kalau udah pun sampai 59 batal, balik lagi dari awal. Balik lagi dari awal ya? Ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, yang sebulan ini saja aku tak tahan. Bagaimana aku mau puasa 2 bulan berturut-turut? Nabi enggak marah Bu, Pak, tapi tersenyum. Nabi keluar, bentar. Nabi masuk ke kamar, membawa sekantong kurma. Ini makanan, tolong dibagi-bagi sama 60 orang fakir miskin yang ada di desamu. Ya Rasulullah, di desa saya, sayalah orang yang paling miskin. Ini orang kebangetan Ustaz. Kalau begitu, bawalah nih pulang. Nabi marah enggak? Malah makin tersenyum lebar. Kalau begitu nih bawa pulang, bagilah makan keluargamu. Begitulah tuntunan Al-Quran. Ketika kita tak sanggup, ada pengganti ketidaksanggupan kita. Kalau sekiranya mutlak Ustadz, wajib kita merdekakan budak atau puasa berturut-turut, kira-kira macam mana Ustadz 2 bulan berturut-turut Ustadz? Bah, usahakan 2 bulan ya. Sebulan saja 30 hari kecolongan ya. Itu dia. Maka oleh karena itu, turunnya Al-Quran sama seperti orang yang membuat mobil. Dialah yang paling tahu kebutuhan mobil tersebut. Maka hari ini, mulai detik ini, marilah kita tanamkan di hati dan pikiran kita, bahwa apa yang telah Allah titipkan dalam Quran dan Nabi ajarkan dalam sunnah-sunnah dan hadis-hadis beliau, tidak akan ada sesuatu yang membuat kita susah dalam hidup semasa di dunia. Bahkan semakin memperbaiki keadaan kita di dunia, apalagi di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain kebaikan, saling memaafkan, saling memberi, di Quran banyak memberikan contoh. Ada contoh orang yang begitu sangat merasa hebat, itulah Fir'aun. Dia merasa hebat Ustadz, saking hebatnya dianggapnya pula dia Tuhan. Memang saat itu dia pula yang paling berkuasa. Tapi apalah arti kekuasaan di dunia kalau dengan kekuasaan itu menghantarkan kita kepada siksa dan panasnya api neraka. Kita boleh punya kedudukan, tapi kedudukan yang membuat kita semakin soleh.
silahkan menjadi ketua, tapi jadilah ketua yang soleh. Sampaikan kepada anak kita dimanapun dia berada, nak, engkau boleh jadi tentara, tapi jadilah tentara yang beriman. Engkau boleh jadi polisi, nak, tapi jadilah polisi yang beriman. Engkau boleh jadi anggota DPR, tapi jadilah anggota DPR yang beriman. Cocok Ustaz kira-kira? Cocok, alhamdulillah. Baik, untuk sementara Ustaz ya. Alhamdulillah dari paparan Ustaz tadi ada beberapa poin yang kita simpulkan bahwasanya Al-Quran sebagai kitab suci, umat Islam itu berlaku general Ustaz ya, berlaku universal sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi di sini ada konsep ad-dinu yusrun gitu ya. Agama itu mudah kan itu ya. Betul Ustaz. Dari beberapa contoh yang Ustaz sampaikan tadi kan itu ya. Dan kemudahan ini adalah merupakan rukhsah, yang rukhsah itu adalah rahmat kan ya. Benar. Rukhsah keringanan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Al-Qur'an mensosialisasikan rahmatan lil alamin kan ya. Jadi dalam kajian kita pada saat ini, Nuzulul Quran dalam konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak ayat-ayat Ustadz yang pada saat ini digunakan orang Ustadz kan itu ya. Entah bagaimana mereka memaksakan ayat-ayat tersebut sebagai ayat-ayat jihadis kan itu ya. Sehingga terjadilah ya yang kita perhatikan bom bunuh diri di sana sini kan itu ya. Jadi dia memaksakan ayat-ayat perang itu sehingga dia tidak lihat kita ini berada di Darussalam, istilah Ustadz Zulkarnain ya, istilahnya ada ya Ustadz ya, izin Ustadz ya, nah apa Darussalam kan ya. Jadi dalam konteks ini bagaimana implementasinya ini Ustadz? Iya. Orang-orang yang seperti ini, yang menggunakan ayat-ayat perang itu tadi pada Darul Amni, Darussalam. Nah, konsepnya. Jadi hari ini banyak orang yang tertipu. Seolah-olah dia akan sampai kepada surganya Allah dengan ayat-ayat jihad. Sementara implementasi jihad bukan hanya soal perang. Jihad bukan hanya soal angkat senjata. Jihad bukan hanya soal menyerukan harus kemenangan dan sejenisnya. Ternyata bagi kita pun yang merupakan seorang guru, berangkatnya dia dari rumah dengan niatan mendidik dan mencerdaskan anak bangsa pun ternyata jihad. Kenapa yang melakukan bom bunuh diri? Kenapa tidak memilih menjadi seorang guru atau muallim? Betul juga. Kalau hanya sekedar ingin jihad. Satu. Yang kedua, jihad kita dalam menegakkan kebenaran. Hari ini banyak orang yang menyalahkan, yang tahlilan disalahin sama yang tak tahlil. Yang yasinan disalahi sama yang tak yasinan. Sampaikan sama yang nyalahin, jangan buru-buru nyalahin yang tahlilan sama yang yasinan. Tuh tengok sebelah rumahnya ada masih banyak orang minum mabuk dan main judi. Itu jauh lebih bagus sama-sama diberhentikan daripada hanya sekedar menyalah-nyalahkan. Itu pun cara memberhentikannya harus rahmatan lil alamin. Harus rahmatan lil alamin, punya proses. Pernah proses. Bukan asal angkat parang, berhenti kalian. Enggak. Ada tata caranya. Betul. Kalau ingin merubah kata Nabi, tegurlah orang. Pertama, pabilisani. Dengan lisanmu. Wahai anak muda, ini zaman kehidupan susah. Cukuplah kalian jangan lagi bermain judi. Karena hanya menambah penderitaan orang tua, diri kalian.
juga merugikan orang lain. Tak mempan, naik level, biadihi, dengan tangan. Enggak juga kita tegur pakai mulut, pakai tangan, kita halau-halau juga. Kita larang dia. Enggak bisa juga, udah doakan dia di rumah. Berarti konsepnya amar ma'ruf bil ma'ruf Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih. Sementara di ruang Zoom kita sudah hadir yang kita hormati ayahanda, abangda ya, Dr. Sutarto MA. Maka dalam hal ini kami ingin kata sambutan dari mewakili DPD kepada abangda ya Dr. Sutarto MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz yang ada di Aula Bung Karno saat ini, dan juga seluruh senior serta para hadirin yang hadir dari Bamusi Sumatera Utara yang sekarang berada di Aula Bung Karno, kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Dan juga para rekan-rekan juang dari DPC partai, dari masyarakat yang sekarang mengikuti melalui Zoom atau dengan virtual. Mohon maaf, saya sore ini tidak bisa hadir di Aula Bung Karno. Tadi pagi sampai siang kita juga melaksanakan pendidikan politik kepada Satgas yang ada di DPD, terutama di lantai 1, dan juga baru selesai karena akan ada 3 gelombang kegiatan itu. Artinya sesuai arahan Ketua DPD Mas Jarod bahwa pada bulan puasa dan pada masa COVID tetap kegiatan kepartaian kita lakukan dengan tetap mengacu kepada prokes COVID-19. Oleh karena itu tentu ini hari adalah hari yang ketiga bagi Baitul Muslimin Sumatera Utara melaksanakan event yaitu di bulan Ramadan. Dan kita DPD Partai mengapresiasi karena inilah awal dari ke depan kebangkitan bagi Bamusi ya setelah sekian lama, dan tentu teman-teman dari pengurus Bamusi akan melakukan aktivitas-aktivitas walaupun nanti sudah selesai di bulan Ramadan ini. Sekali lagi kepada Pak Ustadz yang menjadi narasumber, kami menghormati, kami apresiasi karena tema-tema dan topik-topik yang diangkat pada kajian Ramadan yang dilaksanakan Bamusi itu sangat strategis dan tentu pencerahan bagi kader-kader PDI Perjuangan yang selama ini dipandang kita dipersepsikan kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan dalam konteks keagamaan, yaitu terutama kaitan dengan Bamusi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kepengurusan Bamusi ke depan ini kita akan bisa laksanakan kegiatan-kegiatan yang secara rutin, periodik ya, oleh Bamusi dalam rangka menjadi satu media yang efektif bagi PDI Perjuangan untuk berkomunikasi kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang tentunya yang Muslim. Karena apa? Karena Bamusi sebagai salah satu sayap partai yang didirikan dan digagas oleh DPP, terutama waktu itu adalah Pak Taufik Kimas, almarhum, Pak Din Samsudin, Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Mujadi, dan para intelektual serta ustadz-ustadz dari berbagai lintas organisasi ketika itu di Jakarta. Tentu ini akan memberikan inspirasi kepada seluruh generasi muda Muslim, terutama yang bergabung di PDI Perjuangan. Dan sekali lagi kepada Bapak Ustadz, ya ada
mohon maaf dan apresiasi kepada beliau. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi PDI Perjuangan dan seluruh kader yang ada di Sumatera Utara. Kami yakin teman-teman dari DPC Partai juga akan bangkit, juga akan bisa menggerakkan Bamusi yang ada di kabupaten kota untuk bersama-sama kita memenangi pilkada, memenangi pilpres, memenangi pileg di tahun 2024. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, sekali lagi saya atas nama Sekretaris DPD Partai menyampaikan terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara karena kepercayaannya. Maka pada hari ini beberapa survei mengatakan bahwa PD Perjuangan unggul dalam hal survei, tetapi itu tidak bisa kita keblinger, tapi menjadi satu spirit bagi seluruh kader PD Perjuangan untuk bisa lebih aktif berada di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz dan selamat menjalankan ibadah puasa dan sekaligus berbuka puasa pada sore ini. Dan sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Startok MA yang telah memberikan kata-kata sambutannya mewakili DPD. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, kepada PDI Perjuangan, bagi kita semuanya yang hadir di ruangan Aula Bung Karno dan kader-kader PDI Perjuangan serta Bamusi Sumatera Utara dan di DPC Kota dan Kabupaten. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Kembali kita kepada konsep rahmatan lil alamin, Ustadz ya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bagaimana konsep Islam melalui Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kifarah orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan suci Ramadan. Ada di situ kemudahan. Berarti di sini ada implementasi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dalam urusan agama ini. Kembali kepada yang Ustaz sampaikan tadi kan itu ya. Orang-orang yang memandang Al-Quran secara zohirun nas kan ya, hanya mengartikan secara letterlit saja, ya kan? Tentang permasalahan yang tadi bom bunuh diri tadi, karena ini sangat bertentangan pada pembahasan kita pada saat ini, yaitu nuzul Quran dalam konsep ya Islam yang rahmatan lil alamin. Kan itu ya. Nah, kira-kira Ustadz, apa yang harus kita lakukan untuk membentengi pemikiran-pemikiran yang radikal Ustadz ya? Yang radikal tadi itu, agar Al-Quran itu dapat kita bumikan di Nusantara ini. Terima kasih. Jadi untuk hal ini, mari kita lakukan yang pertama adalah memperhatikan prosesi pendidikan generasi kita selanjutnya. Hari ini banyak warna dan ragam dari dunia pendidikan Ustaz. Betul Ustaz. Maka dari dasar ini kita harus mengikuti jejak pendidikan yang akan kita berikan kepada anak kita. Jangan sampai ketika dia masih muda, masih sekolah, lalu dia diajarkan oleh para gurunya, diajarkan oleh gurunya, nah jilbab wajib, hanya sekedar wajib dia katakan tanpa menerangkan kelanjutannya. Maka bisa jadi anak tersebut berani Ustaz untuk memarahi orang tuanya. Hanya persoalan
jilbab yang tidak dipakai ibunya di dalam rumah. Karena belum selesai kaji itu Ustaz ya. Belum selesai kajian. Iya. Inilah yang banyak diterima oleh para pelaku bom bunuh diri. Disampaikan oleh ketuanya, kalau engkau bawa ini, pergi kau ke sana, ke gereja sana, meledak, seketika kau sampai ke surga. Kalau itu yang dia katakan, seharusnya yang mendengar bertanya, kalau bom ini bisa menghantarkan saya ke surga, kenapa tidak Bapak duluan yang membawa ini ke gereja? Tak gurunya duluan ya. Tak gurunya duluan. Kenapa sampai hari ini gurunya hidup? Sementara banyak yang diajarkannya sudah menghadap ilahi. Iya betul. Dan kebanyakan dari pelaku adalah seorang anak yang itu tadi tidak dikontrol oleh kedua orang tuanya. Karena madrasah pertama Ustadz itu berada di rumah. Keberhasilan kita seorang ayah itu adalah gurunya sang guru. Siapakah sang guru? Ibu. Ibu belajar sama guru, ayahnya kita suami. Jadi keberhasilan kita itu tidak hanya bagusnya seorang ibu, tergantung bagusnya didikan seorang suami. Maka dimulai dari pemeliharaan dalam keluarga Ustadz. Sama ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dan pelihara dirimu dari panas siksa api neraka. Dari konsep Quran ini, kitalah dulu orang yang meluruskan diri, baru menyampaikan kelurusan yang ada di diri kita ini kepada orang banyak. Iya. Sebelum orang banyak, nih istri dan anak-anak kita tularin tuh kelurusan dan kejernihan hati kita. Jadi Pak Ustadz, banyak yang Ustadz tengok kejadian, iya, anak betul, berani marahin mamanya hanya gara-gara jilbab. Iya. Sementara kita mengetahui kalau emaknya di rumah, ada suami, ada anak, tak apa-apa dia tak berjilbab. Tapi jangan kita anggap kemudahan ini berlaku di semua tempat. Betul. Garis bawahi di rumah. Dan hanya ada suami atau mahram kita di situ. Ini kadang enggak. Dianggapnya semua tak berjilbab boleh dimanapun dia berada. Nah, tidak pula ayah dan ibu menegur. Berjumpa dengan temannya yang sesama model. Awalnya dia rambut hitam, berjumpa sama kawan yang rambut pirang. Ku tengok dek rambut kau mantap kali. Di mana kau cat ini? Oh sini kau ikut. Kawan tadi pula orang kaya. Kau tenang aja, kau duduk aja sini. Kenapa? Udah tenang duduk. Mau warna apa? Ya warna kayak kau nih lah. Oh boleh, dicatkan kawan. Pulanglah dia dengan hati yang bahagia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai emaknya pun tak tanda. Pergi Anjeli, pulang Hritik Roshan. Ada pula emak modelnya, udah dia heran, tidak pula marah. Ini yang jadi penyakit. Ku tengok lagak kali kau nih, teruskan katanya pula. La ilaha illallah. Berarti disinilah dia konsep Islam rahmatan lil alamin fil usroh ya. Konsep Islam, penerapan Islam yang penuh dengan kasih sayang itu di keluarga kita, kan itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana menerapkannya pula fil mujtama'iyah. Maksudnya di kehidupan masyarakat luas kita. Kita bernegara, kan itu ya. Berbangsa, bernegara, memahami konsep-konsep kenegaraan yang ada, yang dapat kita sinergiskan dengan nilai-nilai Al-Quran. Baik Ustadz, sangat menarik sebenarnya Ibu Bapak sekalian kajian kita pada saat ini. Di tengah adanya orang-orang yang fobi terhadap Islam,
atau orang-orang yang fobi dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Maka yang harus kita pahami sebenarnya bahwa dari ayat pertama saja Ustaz, surah pertama ya, surah Al-Fatihah, Allah sudah mengajarkan kita dengan konsep Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam hal ini Ustaz, apa sebenarnya yang kita inginkan dalam kata-kata basmalah ini yang dapat disosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat? Karena ini konsep Al-Quran itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ada kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam kalimat basmalah ini. Ya, sebelum nanti setelah ini kita adakan dialog dengan audiens baik di ruang Zoom kita atau di aula Bung Karno ini. Monggo Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Dalam kehidupan keseharian, ketika dikaitkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan artian, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita manusia tidak pernah ada yang bisa memilih dilahirkan di Medan ataupun dilahirkan di tempat yang lain. Kita manusia tidak ada seorang pun yang bisa memesan dia lahir dari warna kulit putih ataupun hitam. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kalaulah Allah sudah menentukan segalanya dengan menurut yang sudah baik menurut Allah untuk kita, kenapa hari ini kita masih memandang orang lain dengan sebelah mata? Awalnya kecurigaan adalah dari sepelenya kita menganggap orang lain. Kita terkadang mohon maaf, kita alhamdulillah hari ini Ustadz punya segalanya. Alhamdulillah. Ketika bertemu dengan orang yang kita lihat kemungkinan notabene-nya orang biasa, tak berpendidikan, ketika mendekat sama kita, pikiran dah mulai, ini mendekat pasti ada maunya. Oh, apa ada apa ya? Iya. Sementara Allah sudah Rahman dan Rahim kepada seluruh manusia. Tapi ada perbedaan Ustaz. Allah memang mengasihi semua manusia. Tapi yang menyayangi, yang disayangi Allah, itulah kita orang-orang yang beriman. Jadi jangan heran yang di luar kita pun kadang menjadi orang kaya. Karena memang dikasih Allah dia. Tapi di dunia kita kan punya pilihan. Kalaulah kita dapat bahagia di dunia, jangan sombong. Karena yang kau dapat cuma setetes. Kalaupun kita jadi orang biasa, juga jangan sedih. Yang enggak kau dapati cuma setetes. Apalah arti setetes Ustadz? Kita pun berasal dari secercah air yang hina. Sama kita semua. Yang membuat kita berbeda adalah tingkatan ibadah. Maka kita selalulah memandang orang lain dengan pandangan ini. Rahman. Rahim. Berarti lengkap deh sudah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi konsep Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada di dalam Al-Quran sebagai Asmaul Husna yang dimiliki Allah yang berkali-kali bahkan lebih banyak disebutkan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Ya kan? Alhamdulillah. Berarti ini sudah menjadi sebuah konsep yang tidak bisa ditawarkan atau baku di dalam Al-Quran. Ya, sesuai dengan visi diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Baik Ustadz, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Dalam hal ini kepada seluruh sahabat-sahabat Bamusi, audiens
yang hadir di aula Bung Karno, DPD PDI Perjuangan, atau yang hadir di ruang Zoom, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan secara langsung. Monggo. Ya, silakan. Sini hadir ada ketua-ketua banyak hadir di sini saya lihat. Bamusi Labusel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mungkin ini sedikit berbeda mungkin, kalaupun masih dalam satu materi hari ini, alhamdulillah. Misalnya kita dalam sebuah kelompok ataupun organisasi, kita sangat jauh perbedaan pandangan kita, misalkan dalam hal agama ataupun dalam hal politik. Bagaimana sikap kita di dalam kelompok itu? Apakah kita keluar atau tetap bertahan di dalamnya? Bagaimana pandangan Islam di dalam ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin langsung aja. Dia berada di satu kelompok atau satu organisasi berlain prinsip. Nah, bagaimana? Mau keluar atau tetap? Baik saudara kami yang berada di Labusel, Ustadz Muhammad Balkini Nasution. Ustadz Muhammad Balkini Nasution. Yeah. Suatu kehormatan kita hari ini dapat bertemu walaupun tak dapat bertatap wajah langsung. Perbedaan prinsip hanya persoalan perbedaan cara mengambil langkah. Seumpama kita Ustadz berdua ataupun dalam satu kelompok, kita anggap 10 orang. Kalau tujuannya membangun jembatan yang menghubungkan satu daratan dengan daratan yang lain, bolehlah kita mencari sisi mana yang kita dapat membantu dalam hal tersebut. Karena dalam pembangunan ada namanya teknisi, iya betul, penggambaran, arsitek. Nah, kalaupun arsitek hanya fokus kepada gambar, walaupun gambar tersebut ternyata menurut kita tidak baik, tapi setelah dalam kajian arsitek itu bagus, maka dalam pelaksanaan silah pilih. Bantu dalam dana, iya betul, bagus. Bantu dalam bahan, alhamdulillah. Tapi jangan ketika nggak cocok, cabut. Karena masih banyak tempat ruang kita untuk menyatukan persamaan. Umpama yang beda prinsip, mau mulai ngikat dari sebelah kanan, kita maunya kiri. Ikutin dong, tangan kanan kayak tangan kiri. Betul, betul. Ini beda Ustadz, kanan sama kiri. Tapi begitu tangan kanan gatal, tangan kiri nggak pakai diundang, dia datang nih garukin yang kanan. Giliran tangan kiri gatal, kanan nggak diundang Ustaz langsung garukin. Dua-duanya gatal, dua-dua bisa garuk-garukan. Beda Ustaz, tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda boleh, tapi musuhan jangan. Alhamdulillah, subhanallah. Itu konsep Islam mengajarkan kita Ustadz ya. Rasulullah melalui sabdanya mengatakan ikhtilafu ummatir rahmah, bahwa perbedaan yang ada di tengah kehidupan umatku itu adalah pembuka pintu rahmat. Jadi jangan merasa heran kalau berbeda, atau jangan merasa asing ketika berbeda dengan orang lain, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Tapi yang menjadi permasalahan, perbedaan itu dijadikan sebagai adab, Ustaz ya? Iya. Itu dia tadi. Jadi seperti tangan kanan, tangan kiri tadi. Ya. Jadi intinya tetaplah berada di organisasi itu, tetaplah berada di ormas itu, karena kita pasti akan dibutuhkan dan tetap dibutuhkan. Iya. Untuk membangun NKRI yang kita cintai ini, untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini, ya, walaupun di sana ada yang menggeliti, walaupun yang di sini ada yang
macam-macam tingkahnya. Itulah seni dalam kehidupan bermasyarakat ini. Jadi alhamdulillah Ustaz, sangat-sangat bagus ini konsep ini ya. Bagaimana kita dewasa dalam menghadapi perbedaan, karena perbedaan itu dapat melahirkan kasih sayang sebenarnya. Betul kali, Subhanallah. Ya, Bapak-bapak, sahabat-sahabat di ruangan aula Bung Karno, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Abang Anda senior? Ya, monggo silakan Pak, stand apa yang sudah ada? Iya. Perkenalkan diri Abang Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustadz. Langsung aja. Langsung. Kalau hari ini kita dihadapkan dengan memang peran globalisasi era modern. Bukan hanya orang tua, dewasa. Hari ini anak-anak mampu menggunakan gadget. Dan ini tantangan baru bagi para tenaga pendidik, terlebih bagi orang tua menghadapi keadaan seperti ini. Menurut kita Ustadz, yang pertama agar adanya namanya kedinginan dalam mendidik. Yang pertama Ustadz harus dilakukan, kita melakukan amalan. Kalau pengalaman ana pribadi Ustadz, ketika menjadi seorang guru, setiap sholat ana doakan anak-anak murid itu. Karena puncak silaturahmi ini juga dikaitkan dengan banyak kesedihan orang yang nggak bisa mudik ya. Ini biar juga semua merasakan kena gitu. Yes. Jangan pernah bersedih karena hanya tidak bisa bertatap wajah. Hari ini kita dimudahkan dengan bisa video call. Ustadz, saya nggak sah kalau nggak sungkeman. Hari ini keadaan berbeda. Sudah. Kalaupun engkau tidak dapat bertemu orang tuamu ataupun saudaramu, yang pertama berusaha dulu. Kalaulah disuruh putar balik, baliklah. Tapi ketika balik telepon dulu. Mak, kami sudah sampai di pos penyekatan daerah. Dan hari ini ternyata kami tidak diizinkan untuk sampai ke rumah. Tapi hari tidak hanya berhenti sampai hari Sabtu dan Minggu, Mak. Hari tidak bisa berhenti. Bulan berganti bulan. Hari depan Mak, minggu depan, setelah habis masa ini saya pulang. Nah, setelah mendoakan murid Ustadz, yang kedua, ketika dia melakukan kesalahan, jangan langsung marah. Panggil lihat. Dirangkul dulu Ustadz. Ini agak-agak diperagakan nggak apa-apa Ustadz. Karena dulu, anak dulu begitu. Sehingga orang tua murid datang ke masjid tempat saya tinggal waktu saya kuliah. Oh Pak, iya Bu, saya orang tuanya si A. Kenapa anak saya kok berubah? Lo berubah gimana Bu? Alhamdulillah Pak, berubah lebih baik. Semenjak Bapak yang saya tengok waktu jam istirahat, ada ku tengok Bapak duduk sama anakku. Bapak rangkul dia, Bapak ini. Setelah itu Pak, agak beda dia. Ini langsung aja Ustadz pengalaman pribadi. Begitu saya rangkul Ustadz, saya pegang kepalanya, saya bacakan sholawat 3 kali Ustadz. Baru tanpa dia tahu, karena anak-anak kan segini Ustadz. Saya embuskan di rambut. Siap embuskan, di hati main Ustadz, ya Allah. Macam mana hari ini ada sedikit kejernihan di hatiku, ya Allah tolong tuangkan sama anakku ini. Tolong titipkan sama dia. Agar dia kelak bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih bagus daripada aku hari ini. Alhamdulillah Ustaz.
Itu yang saya amalkan. Rangkul, usap kepala. Bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dia melakukan, ini biasa anak-anak nih, mencuri perhatian di tengah-tengah keramaian temannya, situ kita masuk seolah-olah kita menjadi temannya. Kita duduk di barisan temannya. Kita lihat, kita kasih tahu. Nah, ini kawan kita sudah memberikan keahliannya sama kita. Tapi keahliannya ini boleh hanya dilakukan di sini, anak, kasih tahu. Kalau kita nggak kasih tahu, dia menganggap. Ya, alhamdulillah. Ya, waktu berbuka sudah sampai. Kajian Ramadan kita hentikan sampai sini. Sama-sama kita berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas seluruh atensi dan perhatian baik yang berada di ruang Zoom dan di aula Bung Karno ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.